Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang berjudul siapakah tokoh terbesar sepanjang masa, yang ini diuraikan oleh Haji Simon Al-Yasir di dalam serial Kristologi Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, Allah berfirman di dalam surat kedua atau surat Al-Baqarah ayatnya 253. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah membuat sebagian utusan itu melebihi sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berfirman kepadanya, dan sebagian lagi ada yang Ia naikkan beberapa tingkat derajatnya. Surat Al-Baqarah ayatnya 253. Jika parameter kedua, Ia menggerakkan orang-orang lain untuk, dan seterusnya tadi, Nabi suci Muhammad SAW juga nampak jauh lebih besar daripada Yesus Kristus alaihissalam. Saya ulangi lagi, jika parameter yang kedua yang diterapkan, yaitu apakah Ia mampu atau Ia menggerakkan orang-orang lain untuk mulai memikirkan gagasan-gagasan segar dengan kekuatan yang terus bertambah sepeninggal Dia. Ini Nabi suci Muhammad SAW juga nampak jauh lebih besar dibandingkan dengan Yesus Kristus. Lihatlah sejarah pada awal kerasulan beliau, hampir seluruh bangsa Arab menentangnya, tetapi menjelang akhir hayat beliau seluruh bangsa Arab tunduk di bawah telapak kaki beliau, termasuk mereka yang menganut agama Kristen, misalnya Kristen Najran. Berbeda dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, tatkala meninggalkan Palestina, sebagian besar Bani Israel masih tetap menentang dan tetap memeluk agama Yahudi, bahkan sampai sekarang pun masih demikian. Murid-murid terpilihnya hanya 12 orang saja, yang salah satunya berkhianat justru pada saat beliau sangat memerlukan pertolongannya. Dia ialah Yudas Iskariot, yang secara akal sehat Kristianis seharusnya diangkat sebagai pahlawan terbesar, karena berkat jasanya lah konsep penebusan dosa bisa terpenuhi. Sepeninggal sepeninggal Nabi suci Muhammad SAW, jumlah umat Islam yang senantiasa memikirkan gagasan-gagasan segar dengan kekuatan terus berkembang di seluruh dunia. Sekarang jumlahnya lebih dari 1,5 miliar jiwa. Umat Kristen memang berjumlah miliaran jiwa, tapi perlu diingat
bahwa jumlah itu sama sekali tidak dikehendaki dan tidak dibayangkan oleh Yesus Kristus sendiri. Sebab beliau hanya diutus kepada bangsa Israel saja. Kitab Matius pasal 15 ayatnya 24. Bukan kepada bangsa yang lainnya. Demikian pula pesan beliau kepada 12 muridnya yang terpilih. Kitab Matius pasal 10 ayat 5 dan ayat 6. Perintah agar mengkristenkan semua bangsa terdapat di dalam Kitab Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Markus pasal 16 ayat 15 dan 16 adalah ayat palsu karena tidak tertulis di dalam naskah Injil yang tertua. Di samping itu, sebagaimana diakui oleh Michael Hahed dalam The 100 ranking of the most influential person in history, atau 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, agama Nasrani ditegakkan bukan oleh seorang, melainkan 2 orang, yaitu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dan Santo Paulus. Karena itu pengakuan jasa-jasa atas perkembangan agama itu harus dibagi sama antara kedua tokoh itu. Halaman 42. Menurut saya, Paulus harus mendapat bagian yang lebih besar karena umat Kristen itu sebenarnya bukan pengikutnya Yesus Kristus, tetapi adalah pengikutnya Paulus. Kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 11 ayat 25 dan ayat 26. Paulus adalah penentang Yesus Kristus yang kemudian mengaku sebagai rasulnya dengan membawa ajaran yang secara prinsipil, fundamental atau prinsipial fundamental bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Yesus Kristus mengutuk mereka yang mempertuhan dirinya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Menurut beliau, ajaran itu berasal dari nabi palsu yang menyamar sebagai domba. Kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Tetapi Paulus justru mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayatnya 3. Jadi perkataan Napoleon Bonaparte bahwa Yesus Kristus telah mempengaruhi dan memerintah rakyatnya tanpa kehadirannya secara jasmani, itu lebih mengikuti Paulus ketimbang mengikuti Yesus Kristus. Jelasnya ucapan itu tidak dapat dijadikan ukuran kebesaran Yesus Kristus karena mereka tergerak bukan karena memikirkan ajaran Yesus Kristus, melainkan tergerak oleh ajaran Paulus yang justru bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Bertobat dan merendahkan diri di atas adalah
kebesaran seseorang berdasarkan Quran suci dan sejarah. Sekarang kita coba bahas kebesaran seorang berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Tatkala Yesus Kristus ditanya oleh para murid tentang siapakah di antara mereka yang terbesar dalam kerajaan surga, beliau tidak menjawab, hanya memanggil seorang anak laki-laki lalu menempatkan anak itu di tengah-tengah mereka dan berkata, jika kalian tidak berpaling kepada Allah serta meninggalkan dosa kalian dan menjadi seperti anak kecil, maka kalian tidak akan dapat masuk kerajaan surga. Tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kitab Matius pasal 18 ayatnya 3 dan 4. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu, kita sambung pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.